Keluarga yang terpecah dan kehilangan kehormatan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Mekah, keluarga Hasan bin Thalib duduk dalam keheningan yang mencekam. Matahari sore mulai menurunkan sinarnya, namun udara di rumah itu terasa panas karena ketegangan yang mengikat setiap anggota keluarga. Sejak pagi, perdebatan dan pertengkaran telah menguasai rumah mereka, bukan hanya karena miskin atau tidak berpendidikan, tapi karena dendam, nafsu, dan kebodohan moral yang mengakar di masyarakat jahiliyah. Hasan menatap putrinya, Fatimah, yang berusia 17 tahun. Ia menunduk, wajahnya pucat, tangan gemetar. Fatimah baru saja dipaksa menari di pesta salah seorang bangsawan yang kaya. Amir, bangsawan itu, memperlakukan Fatimah seperti boneka, bukan manusia. Fatimah pulang ke rumah dengan air mata menetes, rambut kusut, dan hati yang hancur. Hasan, ayah, aku tidak ingin pergi lagi. Suara Fatimah gemetar, hampir putus asa. Mengapa perempuan selalu diperlakukan seperti ini? Mengapa aku tidak berharga di mata mereka? Hasan menunduk, menyesali dirinya karena tidak bisa melindungi anaknya. Aku tidak punya kekuatan, di dunia jahiliyah, kekuatan menentukan segalanya. Perempuan tidak memiliki hak, tidak ada suara, kita hanya bisa bertahan dan berharap suatu hari akan ada cahaya yang mengubah dunia. Di ruang lain, istri Hasan, Aminah, duduk dengan kepala tertunduk, menatap anak-anak yang bermain dengan wajah yang sudah terlalu cepat dewasa karena penderitaan. Ia mengusap air mata yang tak henti-hentinya jatuh. Aku takut mereka akan menganggap perempuan tidak berharga sepanjang hidup mereka. Aku takut mereka akan terluka lagi, karena dunia ini, dunia jahiliyah, penuh kekejaman, tipu daya, dan ketidakadilan. Putra sulungnya, Ali, berusia 12 tahun, menatap ibunya dan saudara perempuannya. Ia merasa marah dan tidak berdaya. Mengapa mereka bisa begitu kejam? Bagaimana orang-orang kaya dan kuat bisa memperlakukan perempuan seperti itu, sementara kita tidak bisa melawan? Aku ingin melawan, tapi aku terlalu kecil, dan mereka terlalu kuat. Aminah menahan napas, merasakan sakit yang dalam. Ia tahu dunia jahiliyah telah merusak moral, membagi masyarakat dengan dendam, dan merendahkan perempuan. Di mata laki-laki yang kuat, perempuan hanyalah alat untuk hiburan, alat untuk kehormatan, atau alat untuk keuntungan. Tidak ada kasih sayang, tidak ada keadilan, hanya ketakutan dan penderitaan. Di lorong-lorong kota, konflik dan dendam juga menggerogoti keluarga lain. Seorang pedagang miskin, Salim, menatap kakaknya yang baru saja dipukuli oleh seorang bangsawan karena menolak membayar utang yang tidak pernah dibuatnya. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Kata Salim lirih, hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar. Bagaimana bisa seseorang tidur dengan tenang setelah merampas kehormatan orang lain? Di rumah Salim, ibu mereka, Hafsa, menatap putrinya, Maryam, yang menangis di sudut ruangan. Maryam baru saja dijadikan taruhan dalam permainan judi bangsawan, seperti banyak perempuan di zaman jahiliyah. Hafsa merasakan dada yang sesak, air mata menetes tanpa henti. Ia tahu dunia ini tidak adil, dan setiap perempuan hidup dalam ketakutan yang tak pernah berhenti. Di rumah keluarga Bani Qasim, konflik internal juga terjadi. Seorang ayah bernama Amr bin Qasim memarahi putranya karena tidak menepati janji dendam terhadap suku tetangga. Kau bodoh. Apa yang kau lakukan selama ini? Di dunia jahiliyah, kekuatan dan dendam menentukan siapa berkuasa. Jika kau lemah, keluargamu hancur, kehormatanmu hilang. Putranya, Yusuf, menunduk, menahan amarah dan kesedihan. Ia tahu ayahnya benar menurut hukum jahiliyah, tapi hatinya menolak. Mengapa kita harus hidup dengan dendam sepanjang waktu? Gumamnya dalam hati. Mengapa perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban? Apakah tidak ada cara lain? Di sudut rumah, ibu Yusuf, Laila, menatap kedua lelaki itu dengan wajah penuh kesedihan. Ia tahu dendam keluarga telah merusak kebahagiaan rumah tangga mereka. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan, perempuan dihina, dan kehormatan seolah tidak ada artinya. Malam tiba, dan suasana rumah keluarga Hasan tidak menjadi lebih tenang. Fatimah menatap jendela, melihat lampu-lampu minyak di kota, dan merasakan takut yang menekan dadanya. Ia teringat pesta terakhir, perempuan-perempuan muda dipaksa menari, ditertawakan, dan dinilai hanya berdasarkan kecantikan dan kemampuan menari. Ia bertanya-tanya, mengapa dunia bisa begitu kejam terhadap mereka yang paling tidak berdaya.
Hasan duduk di samping Fatimah, menepuk bahunya. Jangan takut, suatu hari akan ada cahaya yang membawa keadilan. Tapi sekarang, kita hanya bisa bertahan. Dunia jahiliyah tidak adil bagi perempuan. Mereka tidak memiliki suara, tidak memiliki hak, dan sering menjadi korban. Tapi kita harus tetap kuat, untuk bertahan dan melindungi mereka sebaik mungkin. Fatimah menangis di bahu ayahnya, merasa hancur tetapi juga sedikit lega karena mendapatkan pelukan. Namun, hatinya tetap penuh pertanyaan, bagaimana manusia bisa hidup tanpa moral, tanpa keadilan, dan tanpa menghargai perempuan. Di pasar malam, suasana tidak kalah mengerikan. Dua suku saling bertengkar karena pertaruhan dan dendam lama. Perempuan dipaksa menonton atau menjadi taruhan dalam pertaruhan. Seorang gadis muda bernama Salma menunduk di sudut, menutup wajahnya, hati hancur. Bagaimana bisa mereka memperlakukan kami seperti ini? Bagaimana bisa dunia ini menjadi tempat yang tidak aman, tidak adil, dan kejam? Seorang pedagang tua, Hakam, menepuk pundaknya. Salma, inilah dunia jahiliyah. Tidak ada hukum yang melindungi perempuan, tidak ada moral yang menegakkan keadilan. Yang kuat menguasai, yang lemah menderita. Anak-anak melihat ini, perempuan merasakan ini, dan orang dewasa hidup dalam ketakutan dan dendam. Dunia ini gelap, tapi suatu hari cahaya akan datang. Di rumah Hasan, Fatimah memeluk adik kecilnya, Aisyah, yang baru berusia 5 tahun. Aisyah menatap kakaknya dengan mata besar dan bingung. Kakak, kenapa mereka begitu jahat pada perempuan? Fatimah menunduk, menahan air mata. Karena mereka tidak tahu kebaikan, mereka hidup di dunia jahiliyah. Perempuan tidak dianggap manusia, hanya alat, hiburan, atau taruhan. Tapi jangan takut, Aisyah, suatu hari akan ada cahaya yang mengubah semua ini. Hasan menatap mereka dari jauh, hatinya hancur. Ia merasa tidak berdaya, marah, dan sedih sekaligus. Dunia jahiliyah telah merusak keluarga, menghancurkan kehormatan, dan membuat perempuan hidup dalam ketakutan yang tak pernah berhenti. Malam itu, Hasan menulis di pasir. Di dunia jahiliyah, keluarga terpecah, kehormatan hilang, dan perempuan menjadi korban ketamakan, dendam, dan kebodohan moral. Setiap rumah dipenuhi ketegangan, pertengkaran, dan air mata. Anak-anak menyaksikan ini dan bertanya-tanya, apakah dunia ini adil? Perempuan menatap malam dengan takut dan putus asa. Suatu hari, cahaya akan datang untuk menegakkan keadilan, menghargai manusia, dan mengubah hati yang keras ini.